Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Eh, Pagi ini, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai aquaculture. Seperti sebelumnya kita mungkin sudah mendengar atau membaca dari beberapa literatur mengenai aquaculture. Pagi ini saya mungkin reminder kembali tentang pengertian aquaculture. Nah, sebetulnya pengertian aquaculture itu terdiri mungkin dari beberapa kata kunci, di antaranya adalah kegiatan aquaculture atau sering disebut sebagai budidaya perikanan, adalah kegiatan budidaya ikan yang dilakukan secara terkontrol. Selain kegiatan budidaya terkontrol, kegiatan ini harus berkelanjutan dan kemudian menguntungkan, sehingga uh, merupakan rangkaian dari kegiatan aquaculture atau budidaya perikanan dalam arti khusus. Nah, dari kegiatan aquaculture, kegiatan budidaya secara terkontrol, kemudian berkelanjutan, dan kemudian menghasilkan keuntungan, maka aquaculture itu bisa dikatakan sebagai sebuah unit bisnis perikanan dari sekian banyak bisnis perikanan atau kegiatan perikanan yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat ataupun mendapatkan income dari kegiatan budidaya, sehingga aquaculture itu dapat disebut juga sebagai bisnis. Nah, kemudian misalnya kegiatan budidaya secara terkontrol. Dalam kegiatan budidaya ada beberapa hal yang dilakukan. Misalnya melakukan manajemen kualitas air, kemudian manajemen pakan. Selanjutnya adalah penanganan hama dan penyakit dalam kegiatan budidaya. Nah, karena kegiatan budidaya perikanan pun, budidaya ikan pun uh, dilakukan menggunakan wadah air yang memungkinkan bagi suatu organisme budidaya untuk hidup, dan kemudian manajemen pakan dilakukan untuk supaya memberikan pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup dari ikan yang dibudidayakan menjadi lebih baik dan lebih cepat. Nah, selain dari situ juga bahwa kegiatan budidaya ini tidak terlepas dari hama dan penyakit yang menyebabkan budidaya ikan mungkin terhambat atau mengakibatkan mortality yang tinggi yang disebabkan oleh hama dan penyakit, sehingga dalam kegiatan budidaya tersebut perlu dilakukan penanganan hama dan penyakit ikan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan berkelanjutan? Bahwa kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan harus mempertimbangkan mengenai manajemen produksi. Manajemen produksi ini seperti misalnya dalam mempersiapkan bagaimana proses budidaya yang akan dilakukan, kemudian uh, berapa padat penebaran yang dilakukan untuk budidaya ikan, baik budidaya ikan secara komersil maupun untuk keperluan riset. Kemudian memiliki skema produksi, kemudian penentuan waktu produksi. Nah, skema produksi di sini dimaksudkan untuk bagaimana sistem yang dilakukan dalam produksi. Apakah sistem secara intensif, kemudian sistem secara tradisional, ataupun kita melakukan skema budidaya yang semi intensif. Nanti kita akan jelaskan bagaimana skema produksi secara intensif, secara semi intensif, dan secara tradisional. Nanti kita akan bahas di lain materi. Kemudian penentuan waktu produksi. Jadi penentuan waktu produksi ini biasanya dalam perdagangan hasil-hasil perikanan itu memiliki fluktuasi harga, misalnya harga jual, sehingga penting sekali menentukan waktu-waktu produksi, atau misalnya waktu produksi
dihubungkan dengan harga jual ikan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya bulan sekarang proses budidaya dilakukan dengan memproyeksikan bahwa 3 bulan ke depan harga komoditi yang kita budidayakan itu akan meningkat, sehingga proses penebaran awal untuk produksi ikan kita lakukan saat ini untuk produksi-produksi ikan komoditi tertentu yang memiliki fluktuasi harga. Nah, saya rasa hampir semua jenis ikan memiliki fluktuasi harga pada waktu-waktu tertentu, khususnya budidaya ikan. Nah, tetapi budidaya ikan ini memiliki keunggulan tidak bergantung pada musim cuaca, seperti mungkin penangkapan dapat mempertimbangkan faktor cuaca dalam melakukan penangkapan ikan. Nah, budidaya ini sendiri memiliki skema, memiliki kelebihan, dapat menentukan berapa jumlah kuantiti, kemudian waktu yang dilakukan untuk panen atau dilakukan untuk penebaran pertama, penebaran awal larva itu dapat dilakukan pada waktu-waktu yang ditentukan oleh farmer sendiri atau pembudidaya sendiri dapat menentukan waktunya, baik waktu produksi penebaran maupun waktu produksi untuk melakukan panen serta untuk penjualan. Kemudian mengapa dilakukan proses budidaya ini harus menguntungkan agar supaya tercapai proses keberlanjutan daripada proses budidaya tersebut. Nah, kemudian bagaimana mungkin skema sederhana supaya produksi budidaya itu menguntungkan. Seperti dijelaskan sebelumnya, kita melakukan proyeksi-proyeksi produksi. Jadi mempertimbangkan biaya produksi. Pertimbangan biaya produksi ini yang dimaksudkan adalah misalnya kita melakukan budidaya yang komoditi yang memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan komoditi lain. Maka biaya yang dilakukan juga harus relatif rendah. Biaya produksi, kemudian peluang marketnya, kemudian harga jualnya. Nah, dari biaya produksi yang rendah, kemudian melihat peluang market atau peluang pasar yang tersedia begitu luas atau memang marketnya itu terbatas, maka ini juga dapat menentukan keuntungan yang dilakukan, menentukan keuntungan yang diproyeksikan oleh pembudidaya. Kemudian harga jual. Nah, seperti tadi telah dijelaskan bahwa harga jual itu memiliki fluktuasi atau waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seberapa besar keuntungan harga jual yang dilakukan nanti apabila kita melakukan panen pada proses produksi. Sehingga proses produksi budidaya dapat mendapatkan harga jual yang bagus sesuai dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan selama proses budidaya, sehingga kegiatan budidaya itu setelah panen dapat menguntungkan si pembudidaya. Nah, oleh karena itu proyeksi produksi ini penting dilakukan sebelum kita melakukan proses budidaya. Nah, apabila proses budidaya itu menguntungkan, maka kegiatan budidaya yang selanjutnya akan berlangsung dengan baik dan berlangsung terus-menerus, atau kontinuitas dari kegiatan budidaya tetap berlangsung. Nah, proses yang dilakukan dari proyeksi produksi, kemudian biaya produksi, peluang market, serta harga jual yang menguntungkan, maka bisnis aquacultur akan berjalan dengan baik dan dapat menutupi biaya produksi yang dikeluarkan. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu materi singkat kita. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan.